Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Tiarga. Di sini saya dari tim marketing communication dengan nomor ID KYF 2305088. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang marketing plan dan positif BPR by komunal. Oke, langsung kita mulai. Nah, tujuan dari campaign marketing ini yaitu tujuan dari rencana dan strategi komunikasi pemasaran ini adalah untuk meningkatkan awareness, consideration, dan juga conversion pelanggan terhadap produk-produk deposit BPR by komunal itu sendiri. Nah, untuk menentukan pelanggan tersebut, pasti kita kan akan menentukan itu target audiens dan juga channel apa yang kita gunakan untuk pelanggan-pelanggan kita tentunya. Nah, sebelum itu kita akan menuju ke target audience. Nah, untuk target audience ini saya memilih 4 dari 6 sesuai dengan instruksi case competition-nya. Nah, kenapa saya milih dari 4 ini? Yaitu saya memilih pertama dari milenial profesional, terus kedua dari business owner, terus yang ketiga dari working woman, dan juga keempat dari tech savvy investor. Kenapa saya memilih 4 ini dari 6? Yang pertama, saya memilih milenial profesional. Nah, untuk milenial profesional sendiri karena saya memilih kelompok usia saat ini yang sedang berada pada usia puncak karir mereka. Nah, dan juga mereka memiliki pendapatan yang tinggi dan memiliki minat untuk berinvestasi di deposito BPR by komunal. Dapat menawarkan produk deposito yang aman dan juga mudah dan juga mengutamakan kepada milenial profesional itu sendiri. Nah, terus yang kedua kita lanjut ke business owner. Nah, kenapa saya milih business owner? Karena kelompok orang yang memiliki bisnis sendiri dan mereka membutuhkan produk deposito yang aman dan dapat memberikan imbal hasil yang tinggi. Nah, deposito BPR by komunal dapat menawarkan produk-produk kita. Nah, dapat menawarkan produk-produk deposito yang sesuai dengan kebutuhan business owner itu sendiri. Oleh karena itu, saya juga milih business owner. Nah, terus yang ketiga ada working woman, yaitu saya memilih kelompok tersebut karena orang yang bekerja dan juga memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga mereka. Nah, mereka juga membutuhkan produk deposito yang aman dan juga dapat memberikan imbal hasilan tinggi. Nah, deposito BPR baik komunal di sini dapat menawarkan produk deposito yang sesuai dengan kebutuhan working woman itu sendiri. Nah, terus yang terakhir yaitu ada tech savvy investor. Kenapa saya milih tech savvy investor? Karena kelompok orang yang memiliki pengetahuan dan juga ketertarikan terhadap teknologi, mereka mencari produk deposito yang mudah diakses dan dikelola secara online. Nah, deposito BPR baik komunal dapat menawarkan produk deposito yang sesuai dengan kebutuhan tech savvy investor. Karena kan investor sendiri kadang kan sibuk dan juga agak jadwal agak susah diatur gitu kan. Nah, deposito komunal ini selain memudahkan investor dan juga sangat efisien bagi investor itu sendiri karena jadi kita bisa memilih investor sebagai target pasar kita. Nah, gimana sih kita menjangkau audiens kita yang keempat tadi? Nah, saya sendiri memilih 3 saluran informasi yang bisa mentarget audiens tersebut, yaitu pertama dari media sosial, terus juga ada yang kedua dari iklan online atau ads atau digital marketing, terus yang ketiga ada lagi uh, offline offline event. Nah, nanti selanjutnya kita jelasin satu persatu dari setiap saluran ini. Nah, untuk sosmed sendiri, kenapa kita milih sosmed? Karena kan tujuan awal kan emang buat milenial profesional ya. Nah, milenial profesional sendiri akan aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Nah, konten yang akan dibagikan di media sosial akan menarik dan informatif serta relevan dengan audiens target. Cerita sukses dari para investor pasti akan menarik mereka karena kan milenial sendiri kan pengen buru-buru sukses di usia muda, terus juga pengen sukses di usia tua. Jadi itu tentang konten-konten storyteller yang kayak gini sangat menarik perhatian bagi kaum kaum muda sendiri termasuk saya. Nah,
Dan juga bukan hanya itu, peserta berkomunal juga dapat mengadakan kuis dan juga giveaway di media sosial untuk meningkatkan engagement dan juga audiens target. Karena dengan giveaway dan juga lain sebagainya dan juga termasuk engagement yang mereka engagement seperti kuis di Instagram sebelum tiba-tiba kita menawarkan produk itu juga akan menarik engagement pada pada audiens kita sendiri gitu kan. Karena semakin engagement yang kita tarik, semakin banyak reach yang akan kita tangkap gitu loh. Nah, gimana sih untuk menangkap-nangkap tersebut? Nah, berikut ada beberapa contoh konten yang dapat dibagikan di media sosial oleh Deposito BPR by Komunal. Nah, yang pertama itu ada tentang artikel tentang investasi. Nah, artikel tentang investasi ini yaitu bagi saya ada 4, yaitu ada cara memulai berinvestasi. Pasti kan banyak orang awam di antara kami Gen Z itu juga kan banyak yang belum melek finansial. Nah, jadi cara memulai berinvestasi juga termasuk bagus untuk kami. Nah, terus juga ada jenis-jenis investasi, terus juga risiko dan keuntungan investasi, karena kan ini kan tentang risk investment gitu sendiri. Kebanyakan anak muda sendiri kan juga kebanyakan itu coba-coba. Nah, deposito BPR ini kan tergolong untuk aman untuk bagi kita kaum muda sendiri. Jadi ini sangat cocok buat konten-konten bagi anak muda gitu. Nah, tips memilih investor yang tepat. Jadi kita juga akan memilih gimana invest-invest yang tepat dan juga aman gitu. Nah, dan juga ada tips keuangan, cara mengelola keuangan pribadi, karena kan Gen Z jadi kebanyakan foya-foya dan lain sebagainya. Jadi dengan mengolah keuangan dan lain sebagainya ini juga akan bagus untuk uh, melek finansial Gen Z itu sendiri. Nah, terus ada lagi cara menghemat uang dan juga cara berinvestasi untuk masa depan, serta yang terakhir ada tips menghindari utang. Karena kan kebanyakan Gen Z tuh membeli ini dan itu, tiba-tiba mereka Shopee Shopee Pay Later padahal nggak punya dana darurat gitu kan. Ini sangat bahaya bagi Gen Z itu sendiri dan juga orang-orang awam dan juga lain sebagainya gitu loh. Nah, yang terakhir ada konten cerita sukses dari para investor. Nah, ini sangat menarik bagi para Gen Z dan juga orang awam itu sendiri. Gimana biar investasi kita bisa sukses dan bagaimana cara perlahan atau proses-prosesnya gitu loh. Dan berinvestasi biar aman dan juga menguntungkan. Nah, ada kisah bagaimana seorang menjadi kaya berkat investasi, itu juga ada kisah seorang yang mendapatkan tujuan bisnis finansialnya berkat investasi, terus juga ada kisah bagaimana seorang mengubah hidup mereka berkat investasi. Nah, konten-konten edukasi ini sangat sangat berguna bagi Gen Z itu sendiri dan juga komunal BPR itu sendiri, karena tidak hanya kita hanya jualan, tapi juga menarik engagement antara audiens kita gitu loh. Jadi tuh kita bisa bilang soft selling gitu loh. Nah, kita lanjut ke ads. Kenapa ads? Karena kan untuk nge-reach itu sendiri kan karena membutuhkan lebih jangkauan dari konten unpaid kita sendiri kayak konten Instagram dan lain tadi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk lebih menggait orang awam dan lain sebagainya atau target audiens kita harus menggunakan ads agar lebih optimal dan juga efisien tentunya. Nah, Deposito BBR by Komunal akan beriklan di platform online seperti Google Ads, Facebook Ads, dan juga Instagram Ads. Dan juga sekarang lagi gandrungan anak-anak itu TikTok Ads serta Twitter Ads. Nah, iklan online ini akan ditargetkan pada ada audiens yang sesuai dengan profil audiens target. Misalnya, Deposito by Komunal dapat menarikkan ikan kepada orang-orang yang berusia 25 sampai 35 tahun, memiliki pendapatan tetap dan tertarik memiliki investasi deposito baik komunal. Juga dapat menargetkan iklan kepada orang-orang yang telah menunjukkan minat pada produk dan atau layanan keuangan lainnya. Nah, kenapa kita juga menargetkan mereka yang sudah tertarik? Karena kan mereka kan yang sudah tertarik kan itu kan udah funnel marketingnya agak bawah lagi ya. Kalau yang bawah, yang sebelumnya kan awareness atau reach gitu kan. Nah, yang bawahnya lagi kan sudah tertarik. Jadi kita terus menggait lagi biar ini orang tambah tertarik untuk membeli produk kita dan juga bisa loyal terhadap produk kita itu sendiri. Nah, lanjutnya itu ada iklan teks. Untuk iklan teks itu kita kan menggaetkan audiens kan tergantung ya, ada yang tertarik dengan video, teks dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya membagi jadi beberapa gitu. Nah, iklan teks adalah iklan yang berisi tentang iklan teks saja. Iklan teks bisa digunakan untuk menargetkan audiens yang mencari informasi tentang produk atau layanan tertentu, misalnya deposito baik komunal, atau dapat membuat iklan teks yang berisi
kata kunci seperti deposito, investasi, dan lain sebagainya. Nah, dan juga ada iklan gambar. Nah, iklan gambar sendiri adalah iklan yang berisi tentang gambar atau foto. Iklan gambar biasanya digunakan untuk menarik perhatian audiens dan membuat iklan lebih terlihat. Misalnya deposito bayi komunal dapat membuat iklan gambar yang menampilkan foto orang atau yang sedang tersenyum dan memegang selembar uang gitu. Karena kan akan menggait tentang pengeluaran dan juga investasi dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang ketiga, ada iklan video. Iklan video ini adalah iklan yang berisi video. Nah, iklan video biasanya juga digunakan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang produk atau layanan kepada audiens. Misalnya juga di episode berkomunal, komunal dapat membuat iklan video dan menampilkan penjelasan tentang deposito dan juga keuntungan yang ditawarkan oleh deposito BPR by komunal. Jadi setiap orang kan punya ketertarikan terhadap konten masing-masing yang terkait dengan gambar, video, dan juga teks. Jadi kita akan sesuaikan sesuai target audiens kita gitu. Nah, setelah tadi ada ads online, terus juga ada media sosial, itu kan pada online. Nah, jadi kita menggunakan dua cara, online dan offline, agar lebih efisien dan juga maksimal gitu. Kenapa juga menggunakan offline event? Karena deposito bayi komunal akan mengadakan offline event untuk memperkenalkan produk deposito bayi komunal itu sendiri kepada audiens target. Offline event dapat berupa seminar, workshop, dan juga pameran. Offline event akan menjadi kesempatan bagi deposito bayi komunal untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang produk deposito bayi komunal dan menjawab pertanyaan dari audiens target. Deposito bayi komunal juga dapat memberikan hadiah dan juga diskon kepada peserta offline event untuk mendorong mereka berinvestasi di deposito by komunal. Nah, berikut ada beberapa contoh offline event yang dapat diadakan oleh deposito by komunal, yaitu ada booth di mall, seminar investasi, dan workshop investasi serta pembayaran investasi gitu. Nah, dan juga ada evaluasi setelah tadi ada banyak konten marketing dan lain sebagainya, pasti juga ada evaluasi. Nah, evaluasi sendiri kita bisa ngasih dari survei dan juga analisis data dan juga wawancara. Nah, setelah kita evaluasi ternyata ada baik tantangan dan juga resiko yang tidak sesuai dengan kampanye marketing kita gitu loh. Nah, jadi kita bisa buat perubahan tren pasar dan juga persaingan dan perusahaan lain dan juga kegagalan dalam pelaksanaan strategi gitu. Dengan mengidentifikasi risiko tentang ini, deposito baik komunal dapat membuat rencana untuk mengatasinya. Jadi itu udah punya rencana lain gitu. Nah, terus ada lagi strategi mitigasi, yaitu dengan strategi mitigasi kita bisa melakukan riset pasar secara berkala dan juga mengembangkan produk dan juga layanan investasi dan membangun hubungan baik dengan pelanggan itu sendiri. Nah, dilanjutkan dengan terakhir yaitu kesimpulan. Dengan kesimpulan, DPR baik komunal telah menetapkan strategi komunikasi pemasaran yang komprehensif dan juga meningkatkan awareness, consideration, dan juga conversion. Nah, pelanggan terhadap produk kita sendiri, yaitu dari strategi marketing sebelumnya dan juga evaluasi. Nah, strategi ini mencakup berbagai kegiatan seperti pembuatan konten, iklan, event, dan juga DPR baik komunal perlu mengevaluasi efektivitas dari strategi tersebut secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mencapai target dan tujuan kita itu sendiri. Nah, dengan mengembangkan marketing plan yang komprehensif, deposito bayi komunal dapat meningkatkan efektivitas strategi komunikasi pemasaran mereka dan mencapai tujuan mereka untuk meningkatkan awareness, consideration, dan juga conversion pelanggan terhadap produk deposito BPR bayi komunal sendiri. Terima kasih, saya Berarti Harga, undur diri. Dadah.